Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android developer di Lasde, dan ini adalah vlog yang pertama dari Lasde. Jadi karena ini adalah vlog, jadi di sini cuman mau sharing atau cerita gitu ya, bukan kita mau coding seperti biasanya. Nanti kalau emang seru, vlog ini akan ada vlog 1, vlog 2 gitu. Kalau seru aja. Kalau enggak, mungkin ini yang pertama dan terakhir. Oke, sesuai judulnya, saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama belajar Flutter. Mungkin karena ada beberapa teman yang nanya gitu, sebaiknya Java, Kotlin atau Flutter, Java, Kotlin atau Flutter. Awal-awal saya coba jawab, yang kedua saya coba jawab agak dalam, tapi karena uh, cukup banyak gitu ya, jadi mungkin di share di sini aja, mungkin bisa ini gitu, bisa lebih mudah. Jadi kalau nanya lagi tinggal share link dari video gitu ya, share link dari video channel YouTube-nya Lasde. Lumayan nanti bisa nambah-nambah views gitu. Oke, kita balik ke channel YouTube ini. Kalau teman-teman buka di YouTube, buka aplikasi YouTube gitu maksudnya, terus kemudian ketik di situ Lasde Flutter. Di sana kalau teman-teman melihat, kita akan menemukan dua video Flutter. Video yang pertama cukup lumayan lama ketika awal-awal pandemi. Itu adalah video tutorial menampilkan data pasien COVID. Itu sudah termasuk mengambil data dari API gitu ya. Terus video terbaru 2 minggu yang lalu itu saya bikin tutorial berkenalan dengan Flutter. Jadi apa itu Flutter dan kenapa kita harus pakai Flutter, terus kemudian cara menggunakan Flutter di Android Studio. Kenapa menggunakan Android Studio, mungkin nanti di belakang kita akan cerita gitu. Tapi paling tidak saya memang berencana di channel YouTube ini untuk share tentang series, mulai dari Java ada seriesnya gitu. Terus kemudian Kotlin Android ada seriesnya. Terus yang terakhir adalah Flutter. Cuma memang Flutter karena baru ya, setelah Java terus Kotlin terus kan Flutter gitu. Terus saat ini sebenarnya sedang dikerjakan beberapa konten gitu. Kalau projectnya sudah diupload di GitHub-nya Lasde gitu. Dan juga ada materi kursus yang sedang saya kerjakan. Nanti juga informasinya akan ditaruh di website kita lasdi.com kalau sudah ready gitu. Jadi untuk tutorial sendiri series sebenarnya projectnya sudah ready gitu, tinggal rekaman aja. Terus kemudian untuk kursus sendiri mengikuti series kursus sebelumnya, kalau teman-teman ikut di Java Android 101 atau Kotlin Android 101, kurang lebih sama konsepnya ya. Jadi struktur pelajarannya itu mulai dari Dart Basic, terus membuat aplikasi dasar dengan Flutter, kemudian studi kasus. Nah, studi kasus ini sedang dikerjakan. Entah nanti tetap menggunakan API TMDB seperti kursus di Java Kotlin, atau mungkin menggunakan API berita. Jadi semacam aplikasi untuk membaca berita gitu. Entah nanti bagaimana, sedang dibuat soalnya. Jadi yang lebih enak untuk dijelaskan akan saya gunakan sebagai case tadi di kursus Flutter Developer 101 dan nanti akan kita perbarui di sini. Dan salah satu alasannya kenapa terlambat karena beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan project freelance pertama saya menggunakan Flutter gitu. Jadi biasanya kan ada teman-teman yang kayak DM di Instagram, DM di Facebook, biasanya Mas terima project enggak gitu. Beberapa ada yang dijawab, beberapa ada yang terabaikan, dan beberapa dijawab singkat. Beberapa dijawab singkat itu karena mungkin pertanyaannya singkat juga, Mas terima project enggak gitu ya. Kalau dibuka sebenarnya di sini sudah kita tambahkan di website. Nah, kalau di scroll ke bawah itu untuk layanan pribadi, teman-teman bisa cerita ke email lasdeid@gmail.com. Oke, kenapa harus cerita? Mungkin ini penting, teman nggak tahu, mungkin teman-teman skip aja kalau ini nggak penting gitu. Karena kalau teman-teman nanya apakah terima project, nanti kan saya akan nanya projectnya apa gitu. Terus dijawab projectnya ini, terus saya akan nanya lagi kebutuhannya apa gitu. Saya yakin teman-teman pasti nggak nanya ke satu orang gitu, nggak mungkin nanya ke saya aja. Mungkin teman-teman cari freelancer A, freelancer B. Kenapa dari awal nggak dilengkapin aja pertanyaannya, kebutuhannya apa, terus kalaupun spesifik tentang teknologi yang digunakan, kenapa nggak disebutin di sana, kenapa nggak sekalian dilengkapin, dirinci banget gitu kan ya. Jadi ketika memang orang ini sempat untuk baca semua, jadi enak, langsung poinnya adalah harganya cocok apa enggak gitu. Jadi kemarin itu akhirnya project
Flutter itu saya terima karena memang kebutuhannya udah lengkap gitu. Bahkan sudah disediain desain dari Figma gitu. Jadi slicingnya saya kan lebih mudah, nggak perlu nanya ini buttonnya warna apa, nggak perlu kayak gitu, sudah disiapin Figma. Jadi untuk teman-teman mungkin paling tidak sudah cerita aja sih. Saya nggak bilang proposal karena kalau proposal mungkin teman-teman saya nggak biasa bikin proposal, ya udah cerita aja, dirinci aja, di list biasa aja kebutuhannya apa. Terus kalau saya lihat sepertinya cocok gitu, sepertinya saya bisa, nanti akan direspon. Jadi enak, respon itu langsung deal-dealan harga aja. Kalau harga yang cocok ya udah skip gitu, teman-teman bisa langsung next cari freelancer berikutnya. Jadi kalau teman-teman intinya terima project apa enggak terima kalau cocok gitu ya. Jadi daripada tanya jawabnya enggak selesai-selesai, ujungnya enggak cocok di harga, mending teman-teman ceritain aja dari awal projectnya apa gitu. Karena itu mungkin memudahkan teman-teman juga. Nanti ke freelancer B teman-teman udah punya template pertanyaan gitu. Ini sekian sekian sekian. Lebih pas lagi kalau ada harganya gitu. Cuman mungkin harga terlalu sensitif gitu. Ya udah, yang penting kebutuhannya dilengkapin dulu. Mungkin itu ya. Jadi saat ini saya sedang mengerjakan project Flutter pertama saya. Jadi mungkin saya akan share pengalaman ketika belajar menyiapkan kursus, terus kemudian sekarang bekerja dengan Flutter gitu. Saya siapin beberapa poin. Beberapa poin di sini, tidak banyak. Semoga bisa meringkas teman-teman gitu. Untuk saat ini Flutter sudah stable. Kalau sebelumnya beta terus alpha gitu. Ketika kita tes kok nggak bisa gitu, karena masih diperbaiki oleh tim developer Flutter, tidak support A, tidak support B gitu. Mungkin sekarang kalau sudah stable itu lebih enak. Kalau dulu waktu belajar belum stabil gitu, banyak bug yang akan kita temui. Tapi ketika sudah stable mungkin lebih enak. Karena sepengalaman saya ketika beta dulu lumayan cukup banyak, nggak banyak-banyak banget, tapi ada gitu ya beberapa. Ketika sudah stable, sekarang saya development tetap menggunakan Android Studio, itu minim sekali bugnya ya. Dan sebenarnya lebih enak. Sebenarnya lebih enak menggunakan Flutter untuk saat ini. Kemudian berikutnya, oh ya, mungkin teman-teman mau lihat informasinya itu flutter.dev. Itu teman-teman kalau mau lihat Flutter langsung ke flutter.dev dan dibaca selengkapnya gitu. Terus kemudian Dart itu mirip Java. Kenapa saya bilang mirip Java? Karena mungkin ceritanya sesuai channel ini aja. Mulai dari Java, Kotlin, terus habis gitu ada Flutter, yang mana Flutter adalah framework, terus bahasa pemrogramannya menggunakan Dart. Sepenglihatan saya Dart itu mirip sama Java, walaupun di sana ada var juga sama seperti Kotlin, cuman mungkin lebih familiar dengan Java. Dan saya pun cukup ragu ya, teman-teman maksudnya dari awam tidak tahu programming terus tiba-tiba datang ke Flutter. Kayaknya kemungkinannya cukup kecil gitu. Atau kalaupun ada ya mungkin sedikit gitu ya. Biasanya mungkin teman-teman dari mana dulu, dari Kotlin langsung ke Flutter, atau dari mungkin kalau dari web mungkin dari PHP, mungkin dari JavaScript, terus kemudian langsung ke Flutter. Kalau menurut saya itu Dart itu mirip dengan Java. Jadi kalau teman-teman sudah pernah belajar atau familiar dengan Java, mungkin lebih mudah untuk belajar Dartnya. Kita belum ngomongin Flutternya gitu. Untuk membahas programannya aja. Di situ kan Dart juga object oriented programming sama seperti Java gitu. Oke, yang berikutnya adalah teman-teman kalau pun perlu belajar basicnya Dart, kan anggap aja teman-teman sudah pernah belajar programming sebelumnya. Itu teman-teman perlu menginstal Dart SDK gitu. Ketika di Flutter, teman-teman perlu SDK Flutter. Jadi ini adalah dua SDK yang berbeda. Bedanya adalah ketika teman-teman download Dart SDK itu dapatnya SDK-nya Dart aja. Tapi ketika teman-teman download SDK-nya Flutter, di dalam Flutter SDK itu sudah termasuk Dart SDK gitu. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat proses belajar, itu mungkin teman-teman bisa langsung belajar aja di dartpad.dev. Itu maksudnya biasanya kan kita sering dengar itu bahasa pemrograman itu sama semua ya, variabel, ya tipe data, control flow, terus looping gitu. Tapi ada perbedaan sintak. Jadi yang berbeda kan sintaknya. Jadi kalau teman-teman mau praktek pun, kalau sebelumnya sudah belajar, ya sebaiknya pakai dartpad.dev aja. Itu kan dia online. Jadi teman-teman nggak perlu install Dart SDK, langsung belajar secara online aja. Kalau udah siap baru langsung masuk ke
mobile Flutter-nya. Itu mungkin saran dari saya itu seperti itu karena saya juga melakukan itu. Nah, sebelum belajar karena mungkin saya sudah ada pengalaman di Kotlin, di Java, apa yang saya lakukan pertama? Yang saya lakukan pertama adalah membaca. Setelah membaca, saya menonton dari YouTube, dari Udemy gitu, ditonton aja. Ketika saya cukup percaya diri untuk nyoba, akhirnya saya masuk ke dartpath.dev gitu. Akhirnya nyoba di situ aja. Oh, bikin if-nya kayak gini, oh bikin looping-nya kayak gini. Kalau kita perlu tes untuk OOP-nya, kita juga bisa tes di Dartpath itu. Jadi nggak perlu nginstal VS Code terus kemudian atau SDK Dart gitu. Kayaknya lumayan ribet gitu. Kalau cuman pengen tahu tentang basic-basic Dart, sebaiknya langsung ke dartpath.dev aja gitu. Nah, berikutnya ini yang penting karena kita sudah mulai percaya diri atau langsung mau nyoba Flutter. Kalau menurut teman-teman kebanyakan, mungkin di lingkungan saya aja gitu, mereka mau belajar Flutter karena mereka tidak perlu buka Android Studio. Jadi memang di Flutter itu teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code yang mana dia lebih ringan dari Android Studio. Pastinya mungkin ya. Tapi mungkin teman-teman tetap perlu SDK Flutter dan SDK Android untuk compile untuk build APK gitu. Jadi sebenarnya tetap ada SDK Android yang teman-teman butuhkan ketika menggunakan Visual Studio Code. Kalau tanpa Android Studio, mungkin saya nggak bisa share ya, karena memang dari awal saya sudah menggunakan Android Studio. Ketika tanpa Android Studio, saya kurang tahu gitu. Tapi akhirnya saya tetap menggunakan Android Studio. Jadi di Android Studio itu teman-teman tinggal download SDK Flutter-nya. Itu di tutorial terakhir di Last Day itu udah dijelasin. Terus kemudian download SDK Flutter, terus kemudian ketika bikin project Flutter terbaru, tapi sebelum itu teman-teman tambahkan plugin di Android Studio-nya, terus cari lokasi SDK Flutter-nya udah. Jadi tinggal menggunakan Android Studio. Jadi mungkin untuk Android developer seperti saya yang sebelumnya ada di Java Kotlin, ya udah diterusin aja belajar di Android Studio-nya. Jadi kita cukup concern tentang Flutter itu sendiri tanpa belajar IDE terbaru, karena mungkin walaupun VS Code lebih ringan karena terbiasa di Android Studio dan project kita yang lain di Android Studio, jadi kayaknya saya lebih cocok pakai Android Studio aja, tinggal nerusin project yang sebelumnya gitu. Tapi untuk teman-teman kalau tidak harus Android Studio, teman-teman bisa gunakan VS Code. Untuk caranya mungkin bisa Google sendiri di YouTube gitu ya. Terus kemudian yang menarik mungkin di Flutter itu dia reactive UI. Nah, reactive UI ini menarik kalau untuk teman-teman di Android yang terbiasa menggunakan XML. Ketika kita menggunakan Kotlin atau Java, itu Java sendiri terus layoutnya ada di XML gitu. Nah, ketika kita bikin data, itu kalau di Flutter itu namanya stateless gitu. Jadi data statik langsung dimunculin. Tapi ketika kita data itu perlu berubah, akhirnya di layout kan berubah. Misalkan button itu awalnya abu-abu atau disable gitu, terus kita mengubah colornya gitu. Itu nggak semudah kita bikin XML baru, tapi kita harus bikin kode layoutnya menggunakan Kotlin atau Java. Akhirnya kita kayak layout itu harusnya bahasnya XML aja, kenapa harus ada di Kotlin atau Java gitu ya. Nah, sedangkan di Flutter itu bahasanya tetap Dart. Jadi teman-teman menggunakan perubahan untuk layout itu tidak terpisah seperti Kotlin dan XML gitu. Itu tetap ada di satu project itu aja. Jadi untuk perubahan kayak list itemnya nambah, itu kita nggak perlu repot-repot convert dari XML ke Kotlin atau XML ke Java. Tapi dengan catatan sekarang Kotlin di Android sudah punya Jetpack Compose walaupun masih baru gitu ya. Tapi yang menarik mungkin itu karena mungkin teman-teman sudah terbiasa XML terus ketemu Dart gitu, enaknya mungkin di reactive UI-nya. Perubahan UI-nya lebih enak daripada kita convert XML Java, XML Kotlin. Kita kan pasti agak terikat dengan recycler view kalau di Android ya. Bikin recycler view lagi, bikin adapter lagi, terus kemudian recycler view lagi, adapter lagi, dan itu terus diulang setiap kita bikin halaman baru yang memerlukan list horizontal, vertikal, list kategori dan apapun. Sedangkan di Flutter itu nggak perlu, ya list view ya udah list view aja gitu, nggak perlu kita kayak bikin adapter lagi, nggak perlu bikin kelas lagi. Kalau di Android kan kita kayak XML-nya sendiri, terus kemudian Kotlin-nya sendiri. Kalau di Flutter ya udah jadi satu di kelas itu aja, jadi nggak perlu repot-repot. Dan satu lagi, sepengalaman terakhir saya ketika menggunakan Android Studio di Flutter, itu ketika
di Flutter kan ada hot reload ya. Jadi hot reload itu run-nya lebih cepat karena yang dia lakukan adalah mengubah perubahan yang terjadi aja. Dan itu memang lebih cepat daripada kita apply change ketika menggunakan bahasa pemrograman Kotlin atau Java. Dan kadang pun sering nggak bisanya kalau di apply change Android ya. Itu sepengalaman saya. Jadi untuk Flutter itu run-nya lebih cepat. Walaupun kita sama-sama menggunakan Android Studio, mungkin bukanya aja yang lama. Ketika proses development itu hot reload-nya benar-benar bekerja dengan baik dan lebih baik daripada teman-teman men-run project Kotlin atau Java di Flutter. Mungkin itu aja yang bisa saya share di vlog pertama ini. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada salah ya mungkin ini cerita saya. Kalau teman-teman punya cerita sendiri silahkan tulis di kolom komentar. Tapi yang paling penting jangan lupa subscribe.